Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bergabung dalam pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Materi pokok teks laporan percobaan. Kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menelaah unsur kebahasaan teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca dengan durasi waktu 2 kali 40 menit. Alur pembelajaran: pendahuluan, kemudian aktivitas yang pertama, memahami konsep unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Aktivitas yang kedua, mengamati model menelaah unsur kebahasaan teks laporan. Kemudian disusul dengan aktivitas yang ketiga, mengunduh satu teks laporan atau bisa memanfaatkan nanti teks laporan percobaan yang ada di buku siswa, buku Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Kemudian silakan nanti menelaah unsur kebahasaan teks laporan tersebut, lalu dilanjut pada aktivitas yang terakhir, mengerjakan tugas-tugas melalui Google Formulir. Setiap teks memiliki dua komponen, yakni struktur dan unsur kebahasaan. Struktur merupakan bagian-bagian yang secara langsung membangun keberadaan teks tersebut. Sedangkan unsur kebahasaan adalah kecenderungan unsur bahasa yang dipakai dalam teks tersebut yang terbedakan dengan kecenderungan penggunaan unsur kebahasaan pada teks jenis lain. Kita masuk pada aktivitas yang pertama, yaitu pemahaman konsep unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Unsur kebahasaan yang cenderung dipergunakan dalam teks laporan percobaan. Kata ganti. Kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Biasanya, di dalam teks laporan percobaan digunakan kata ganti kita. Kemudian, kecenderungan berikutnya yang dipergunakan dalam teks laporan percobaan adalah konjungsi tujuan, yaitu konjungsi untuk. Biasanya digunakan pada bagian tujuan. Kemudian juga konjungsi penyebaban, karena atau sebab dan seterusnya, biasanya dipergunakan pada bagian langkah-langkah, hasil, dan kata definisi. Kata yang dipakai untuk menerangkan atau menjelaskan suatu hal. Misalnya, kata adalah, ialah, merupakan, dan sebagainya. Ini biasanya tercantum di bagian tujuan. Verba instruksi atau kata kerja tindakan adalah kata kerja yang memberikan perintah atau arahan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan. Misalnya, aduklah, peraslah, memotong, memeras, dan sebagainya. Biasanya digunakan pada bagian langkah-langkah. Menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga. Dapat juga kata-kata itu diganti angka-angka yang menggambarkan urutan. Biasanya digunakan pada bagian langkah-langkah. Istilah ilmiah, yakni sejumlah kata berkaitan dengan percobaan itu. Nah, sekarang kita memulai untuk aktivitas berikutnya. Kita mencoba nanti, kita lihat model telaah unsur kebahasaan teks laporan percobaan dulu, yang nanti kita praktekkan pada bagian yang kedua. Model ini terperinci seperti berikut ini. Mengidentifikasi bagian-bagian teks laporan percobaan. Menelaah penerapan kecenderungan unsur kebahasaan masing-masing bagian. Kemudian,
menggabungkan telaah unsur kebahasaan masing-masing bagian teks tadi, sehingga menjadi satu bentuk teks hasil telaah unsur kebahasaan teks laporan. Kita memulai aktivitas yang kedua. Kita baca dulu teks laporan percobaan yang akan kita telaah. Membuat sabun mandi berbahan baku lidah buaya. Sabun merupakan kebutuhan manusia yang biasa digunakan untuk membersihkan diri atau mandi. Banyak orang yang memilih membeli sabun yang ada di pasaran, padahal kita bisa membuat sabun sendiri dengan menggunakan lidah buaya. Tujuan dari pembuatan sabun dengan menggunakan lidah buaya ini adalah untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana cara membuat sabun. Kemudian, kita juga belajar mengenai pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah 1. Lidah buaya, 2. Pewangi, 3. Pisau, 4. Sendok sayur, 5. Air, 6. Saringan, dan 7. Panci. Adapun langkah-langkah yang harus kita kerjakan adalah seperti berikut ini. 1. Cuci terlebih dahulu lidah buaya sampai benar-benar bersih. 2. Kemudian potong lidah buaya dengan potongan kecil-kecil. 3. Lalu peras lidah buaya yang sudah dipotong tersebut hingga seratnya keluar. 4. Tambahkan sedikit air dan pewangi secukupnya saja. 5. Aduklah sampai semua bahan tercampur rata. 6. Setelah campuran tersebut mengembang, tambahkan sabun cair. Cairan tersebut sudah bisa untuk digunakan jika ingin sabun cair. 7. Jika kamu ingin membuat sabun batangan, maka simpanlah ke dalam lemari pendingin. 8. Setelah membeku, keluarkan sabun tersebut dari dalam lemari pendingin dan sabun lidah buaya siap digunakan. Setelah mengerjakan langkah-langkah di atas, maka sabun mandi yang terbuat dari lidah buaya telah berhasil dibuat. Sabun ini terbukti sangat bermanfaat bagi tubuh dan kulit kita. Hal itu dikarenakan kandungan dan manfaat dari lidah buaya sangat banyak. Salah satunya membuat kulit menjadi lebih segar. Nah, kita mulai penerapan model menelaah unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Kita lihat contoh penerapan model untuk menelaah unsur kebahasaan. Ini kita ambil bagian tujuan dari teks yang sudah kita baca tadi seperti ini. Kemudian hasil telaahnya. Pada bagian tujuan menampakkan kecenderungan penggunaan unsur kebahasaan yang lazim dipakai dalam teks laporan percobaan, yakni penggunaan kata definisi merupakan dan penggunaan konjungsi tujuan untuk. Kata ganti kita juga tercantum. Bagian yang kedua, alat dan bahan seperti ini hasilnya. Hasil telaah. Pada bagian alat dan bahan terdapat unsur kebahasaan yang lazim digunakan dalam teks laporan percobaan, yakni kata kerja tindakan dipersiapkan. Kata-kata perincian dari alat dan bahan yang dibutuhkan berupa urutan angka-angka. Selanjutnya, bagian langkah-langkah. Bunyinya seperti tadi yang diambil dari teks laporan percobaan yang sudah kita baca hasilnya. Pada bagian ini banyak menggunakan unsur-unsur kebahasaan yang khas dipakai pada teks laporan percobaan, yakni kata kerja instruksi atau kata kerja tindakan, misalnya cuci, potong, peras, tambahkan, dan seterusnya. Kata perincian juga dominan di sini yang dirumuskan dengan urutan angka-angka. Begitu juga istilah teknis sangat tampak di sini. Kata ganti kita juga tercantum. Bagian berikutnya, bagian hasil, kita lihat seperti ini. Tadi tidak ada simpulan, kelihatannya hanya bagian hasil saja. Hasil telaah.
Pada bagian ini digunakan unsur kebahasaan khas yang dipakai dalam teks laporan percobaan, yakni konjungsi penyebaban maka dan dikarenakan. Penggunaan kata ganti kita juga muncul di sini. Nah, sekarang setelah bagian-bagian teks sudah kita telaah unsur kebahasaannya, sekarang kita menggabungkan hasil-hasil di atas menjadi satu teks hasil telaah unsur kebahasaan. Seperti ini. Pada bagian tujuan menampakkan kecenderungan penggunaan unsur kebahasaan yang lazim dipakai dalam teks laporan percobaan, yakni kata definisi merupakan dan konjungsi tujuan untuk. Kata ganti kita juga tercantum. Pada bagian alat dan bahan terdapat unsur kebahasaan yang lazim digunakan dalam teks laporan percobaan, yakni kata kerja tindakan dipersiapkan. Kata-kata perincian dari alat dan bahan yang dibutuhkan berupa urutan angka-angka. Pada bagian langkah-langkah banyak menggunakan unsur-unsur kebahasaan yang khas dipakai pada teks laporan percobaan, yakni kata kerja, instruksi atau tindakan, misalnya cuci, potong, peras, tambahkan, dan seterusnya. Kata perincian juga dominan di sini yang dirumuskan dengan urutan angka-angka. Begitu juga istilah teknis sangat tampak di sini. Kata ganti kita juga tercantum. Pada bagian hasil digunakan unsur kebahasaan khas yang dipakai dalam teks laporan percobaan, yakni konjungsi penyebaban maka dan dikarenakan. Penggunaan kata ganti kita juga muncul di sini. Nah, apa yang kita tulis pada bagian ini, yaitu pada saat penggabungan ini, sesungguhnya ini adalah hasil menelaah unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Baiklah, kita masuk pada aktivitas yang ketiga atau aktivitas mandiri. Silakan unduh satu contoh teks laporan percobaan atau memanfaatkan teks laporan percobaan yang ada di buku siswa Bahasa Indonesia kelas 9. Kemudian telaalah unsur kebahasaannya seperti yang telah dicontohkan pada paparan tadi, waktu tersedia 20 menit. Jangan lupa, hasil pekerjaan silakan dikirim ke surel seperti yang tertera pada WhatsApp grup kelas kalian. Setelah aktivitas ketiga selesai, kita nanti masuk pada aktivitas yang keempat, yaitu silakan bergabung ke Google Formulir dengan link yang sudah ditentukan. Untuk evaluasi hasil belajar, kalian silakan mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang ada dalam Google Formulir tersebut. Waktunya 4 menit. Demikian rangkaian kegiatan pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 9 SMP kali ini. Semoga apa yang tersampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.